Cara penggerindaannya diperhatikan dari tingkat kemiringan. Bilahnya masih seperti ini untuk bagian tingkat ketajaman. Belum kita tajemin, masih agak tumpul. Kita sepuh dulu, nanti setelah disepuh baru kita tajemin. Itu caranya proses membuat bilah yang super kuat. Harus diperhatikan juga dari tingkat penggerindaan, tingkat kerampingannya, ketipisannya. Seperti ini caranya. Halo, assalamualaikum. Hadir kembali bersama kita, bos. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat motif parang Patimura yang untuk tebas-tebas berat menggunakan bahan baja dari per mobil. Sudah kita belah, tinggal proses penempahan. Kita lanjut proses penempahan. Jangan sampai di skip video ini biar tahu bagaimana cara-caranya membuat parang yang super kuat. Nanti akan kita jelaskan di bagian video kita untuk cara mengelola dari tingkat ketajaman, penyepuan, dan proses finishing. Yang pertama, kita harus bisa memilih bagian areng. Arengnya yang harus betul-betul kering, jangan sampai areng yang agak basah, karena itu akan mempengaruhi dari tingkat sepuan. Ini lagi kita proses pembakaran. Cara menghidupkannya pun lebih mudah, cuman menggunakan utis. Utisnya didulek nih, jarnya biar hidup sendiri. Proses pembuatan parang Patimura. Request bosnya dari Papua Nugini, parang Patimura. Rasanya anget. Sekeras-kerasnya baja kalau kena api sampai merah gini rasanya empuk. Empuk kayak getuk. Dirasa-rasa semakin anget. Kendaraan wong ampuh nyekali besi panas. Lebih aman menggunakan jepitan, jangan sampai tangan kosong, karena itu tidak dianjurkan. Bagian handle kita bikin full tank. Langsung kita
bikin pulpen. Untuk bagian tingkat sepuhan, bila yang sebelum kita sepuh, cara penggerindaannya diperhatikan dari tingkat kemiringan. Bilahnya masih seperti ini untuk bagian tingkat ketajaman. Belum kita tajemin, masih agak tumpul. Kita sepuh dulu, nanti setelah disepuh baru kita tajemin. Itu caranya proses membuat bilah yang super kuat. Harus diperhatikan juga dari tingkat penggerindaan, tingkat kerampingannya, ketipisannya, seperti ini caranya. Bagian tingkat penggerindaan. Kita lanjut untuk proses penyepuhan. Dari tingkat apinya juga harus diperhatikan. Apinya harus ukuran sedang, arangnya jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Yang penting bagian punggungnya tidak ketutup. Itu cara proses kita untuk menyepuh bilah yang super kuat. Kita cuman membuat tingkat kemerahan bagian ketajaman, punggungnya tidak kita merahin. Kalau punggungnya kita merahin itu rata-rata bilahnya mudah putus, patah, ataupun untuk motong-motong benda yang keras bisa hancur jadi dua. Proses penyempuhan parang yang serbaguna buat tebas-tebas berat juga yang lain. Waduh, asapnya lupakan sampai nggak kelihatan. Kita lihat mata bilahnya aman lurus, nggak ada perubahan. Tuh, cuman yang nyepuh pelepekan. Kita usuk-usuk dalam media pasir. Itu fungsinya untuk menghilangkan kotoran oli yang masih menempel. Kemudian kita rendam dalam air. Usahakan supaya cepat dingin, pegang langsung dingin. Dan ini hasilnya tingkat sepuhan yang parang khusus buat tebas berat. Hasilnya seperti ini. Bagian kelebaran sepuh, lebarnya kurang lebih 2 sentian. Itu yang positif, bahannya keras. Kalau cuman pakai air biasanya cuman dikit, tapi kalau pakai oli bisa lebar segini. Itu parang habiskan segini bisa bertahun-tahun baru habis.
dan yang sini pun sisanya kurang lebih 2 sentian. Separuh sendiri yang kita sepuh. Tinggal proses penajaman, kita tajemin. Untuk cara pengamplasan kita harus menyediakan air, kita masukkan dalam air seperti ini supaya bilahnya tidak panas, kita gerinda. Kalau bilahnya panas itu akan mempengaruhi dari tingkat sepuannya. Kalau panas, sepuannya bisa menjadi muda lagi. Parang Patimura khusus buat tebas-tebas berat di kebun. Bentuknya kayak gini bos. Untuk bagian ketajaman kita tes dulu buat nyeset-nyesetin si kertas. Tajamnya mantul. Parang tebas berat bisa juga buat pemotong ini kalau tajamnya kayak gini. Bukan hanya untuk bisa motong-motong bambu, motong kayu, motong sapi juga bisa. Kita coba buat motong batang bambu. Wah, aneh sih. Mantul, tajamannya mantul. Bagian coco atau ranting, bambunya tebel. Buat bambu enak, buat kayu kita coba buat motong batang jambu biji yang sudah kering. Kalau kayu sama kayu ulin kerasnya hampir sama batang jambu ini. Kita coba buat ketajaman habis buat montongin bambu.
tajamnya masih utuh, masih standar bos, nggak ada perubahan. Parang pati murah khusus buat tebas-tebas di kebun. Panjangan bilah 38 cm. Kayunya kita menggunakan kayu sono keling. Bagian handle sudah full tank. Ada pennya kita kasih 4. Kuat, enak dipegang. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Itu tadi keterangan tentang cara membuat bilah yang kuat sudah kita terangkan di video kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pandai Besi Mesuji Lampung.